Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita dari Bulughul Maram, Kitabul Buyu', masalah jual beli. Sponsor Ormesa Store. Baik, pengumuman untuk besok pagi kami tadi juga habis sebar flyer ya. Jadi kelanjutan dari buku belajar dari istri Nabi, kita akan lanjut perhiasan wanita. Nanti yang di sini sudah ada buku dua belum? Diambil ya, belajar yang di sini. Nanti bagi warga sekitar bisa ambil di security untuk belajar buku perhiasan wanita ini. Baik. Terus untuk bahasan kita malam ini ada dua hadis, 803 dan 804. Atau di terjemahan kemarin apa DP terakhir ya? Ya. Sekarang hadis Ibnu Umar ada 826 dan 827. Monggo, siapa yang baca? Ayo, Rudianto. Enggak. Hadis 826 ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fi suq falamma stawjabtuhu lakiyani rajulun fa atani bihi ribahan hasanan فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد ابن ثابت فقال لا تبئه حيث ابتأته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتأ حتى يهوزها التجار إلى رحالهم. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafzu lahu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah membeli minyak di pasar dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku, aku bertemu dengan seseorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang baik. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seseorang dari belakang yang memegang lenganku. Aku berpaling dan ternyata ia adalah Zaid ibnu Thabit. Lalu ia berkata, jangan menjualnya di tempat engkau membeli sampai engkau membawanya ke tempatmu, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan lafadz menurutnya. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al Hakim. Baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah membeli minyak Zaid di pasar. Ini berarti untuk para pedagang ini. Mas Maulana berarti. Beli di pasar. Dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku, falamma stawjabtuhu lakiyani rajulun fa'atani bihi ribahan hasanan. Ketika itu telah menjadi milikku, aku bertemu dengan seorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang baik. Ya, dikasih keuntungan yang bagus lah. Terus ketika aku hendak mengiyakan, fa'aradtu an adriba ala yadi rajul fa akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i faltafattu. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seorang dari belakang yang memegang lenganku. Aku berpaling dan ternyata itu Zaid ibnu Thabit. Lalu dia berkata, Zaid bin Thabit ya. Jadi ketika dia mau akad ya, terus ada orang di belakangnya yang negur. Ternyata itu Zaid bin Thabit. Dia katakan gini, la tabi'i ibta'tahu hatta tahuzau ila rahlik. Jangan menjualnya di tempat
engkau membeli sampai engkau membawanya ke tempatmu. Artinya pindahkan dulu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha antuba as-sila haitsu tubta. Karena Rasulullah SAW itu melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Hatta yahuzaha atujaru ila rihalihim. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan lafadznya itu dengan lafadz itu menurutnya walafdzu lahu. Disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dalam kitab Al-Buyu' bab fi bai'it ta'am qabla ay yustawfa. Jual beli makanan sebelum diserah terimakan. Juga tadi sanad hadis ini hasan dari Jalal Ibnu Ishaq. Dia perawi yang soduk. Dan juga tadi perkataan Imam Al-Hakim, hadis ini sahih sesuai syarat Muslim, namun tidak dikeluarkan oleh keduanya. Namun ini ada kritikan, fa hadza fi nadharun fa inna musliman ma rawa li Ibnu Ishaq fil usul. Wa inna ma rawa lahu fil mutaba'at makrunan bi ghairihi wa hiya khamsatu ahadis. Intinya kurang tepat kalau disandarkan pada syarat Muslim tadi. Intinya hadis ini beberapa kesimpulan bisa kita ambil. Yang pertama, tidak boleh pembeli menjual barang yang dibeli sebelum ia qobad. Qobad itu asalnya salah terima atau genggam ya, digenggam ya. Sebelum ia qobad dan ia pindahkan ke tempat dia. Jadi datang ke pasar apa? Trowono. Si Maulana ini. Datang ke penjual A. Yang sudah dapat barang kan, ini pindah dulu ke Mas Maulana, baru pindah lagi misalnya yang beli Mas Sidik itu. Gitu. Jalurnya ini datang, ini pindah sini, terus baru pindah sini. Coba setting. Coba di setting. Jadi ya, Maulana datang ke pasar, dapat barang kan, pindah dulu ke tempatnya, baru nanti ke Mas Sidik yang mau beli. Gak bisa dia lompat langsung. Maaf. Gak bisa langsung transaksinya di sini. Nah, Sidiknya dapat di sini itu gak bisa. Kemudian faedah yang kedua, larangan ini berlaku untuk semua barang. Jadi bukan hanya makanan ya.
Ada situ bisa ada sesuatu yang berpindah, ada barang, ada kitab. Sampai pada hewan juga sama. Terus faedah yang berikutnya lagi, cara qobd. Jadi ada istilah qobd ya. Qobdun. Serah terima. Cara qobd atau serah terima tergantung masing-masing barang. Jadi kalau suatu yang ditakar ya nanti disamakan lagi dengan barang takaran, itu gimana ya cara serah terimanya, qobdnya itu gimana? Misalnya ada yang beli emas, ya emas pindah tangan aja, nggak mesti pindah tempat, gitu. Saya beli emas, pindah, ada emas, misalnya ada emas perhiasan gitu, nah sudah dipegang, nah walaupun di situ ya pindahkan lagi, nggak masalah. Nanti kalau untuk barang yang sifatnya itu ikor, yaitu aktiva tetap, tidak berpindah, kan ada aktiva atau barang yang tetap, ada yang bergerak ya. Untuk aktiva tetap seperti tanah, rumah, warung gitu ya. Maka bisa dengan penyerahan kunci. Kalau rumah itu bisa dengan penyerahan kunci. Kalau tanah qobdnya mungkin sudah akad terus berpisah gitu saja. Qobd tiap barang itu beda-beda. Jadi cara qobd tergantung masing-masing barang ya. Jadi bisa dengan ditakar terus berpindah. Bisa dengan penyerahan kunci pada rumah ya. Nah, sekarang kita bahas satu hadis lagi. Nanti setelah ini bisa tanya jawab ya, singkat. Hadis 804 atau di terjemahan 827. Saya baca dulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol qultu ya Rasulullah inni abiul ibila bil baqi'. Fa abi'u bid dananir wa akhudhu ad-darahim wa abi'u bid darahim wa akhudhu ad-dananir. Akhudhu hadha min hadihi wa u'ti hadihi min hadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Rawahul khamsatu wa sahahu al-Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku menjual unta di Baqi'. Aku menjual dengan mata uang dinar, tapi aku menerima dengan mata uang dirham. Aku menjual dengan dirham, tapi aku menerima dinar. Aku mengambil ini dari ini, tapi aku menerima itu dari itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan harga pada hari itu, selama engkau berdua belum berpisah dan antara kamu berdua tidak masalah. Diriwayatkan oleh Imam 5, hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabul Buyu bab iqtida' idzab minal waraq. Lunasi
emas dari perak. Dan dari riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Sanad di sini dhaif. Namun nanti punya beberapa penguat dalam hal ini. Baik. Coba perhatikan tadi beli apa? Aku menjual unta ya, barangnya unta. Menjual dengan mata uang apa dulu? Dinar, tetapi dibayar dengan dirham. Kadang juga bayar dengan dirham, tetapi menerimanya dinar. Menjual dengan dirham, tapi menerimanya dinar. Mengambil ini dan itu, namun ya berbeda nanti bayarnya. Lalu Rasulullah SAW itu bersabda, la basa an ta'khudha bi si'ri yaumiyya ma lam tatafarraqu wa bainakum syai'un. Tidak masalah mengambilnya dengan harga pada hari itu, ya mengambilnya dengan harga pada hari itu, ya harga pada hari itu selama engkau berdua belum berpisah dan antara kamu berdua tidak terjadi masalah. Berarti faedah hadis 1, boleh melunasi utang emas dibayar dengan perak. Atau sebaliknya. Asalkan ya, catatan sini, asalkan saling ridho. Kemudian syaratnya adalah, ada syaratnya ya. Yang kedua syaratnya adalah terjadi qobd atau serah terima di majelis akad sebelum berpisah. Berarti kalau ada yang tertunda, riba nasiah. Kalau ada yang tertunda, terjadi riba nasiah. Terjadi riba nasiah. Yaitu riba karena adanya penundaan. Kenapa di sini disyaratkan tidak boleh ada penundaan? Karena sini penukarannya barang ribawi ya, yang masih dalam satu illat. Ya. Karena penukarannya adalah barang ribawi yang masih dalam satu illat atau sebab atau satu kelompok, sama-sama alat tukar di sini. Karena Nabi SAW katakan, idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika beda jenis namun satu kelompok ya, maka jual belilah sesukamu, yang penting tidak boleh tertunda. Jadi syarat takobut itu harus ada, sama seperti kita beli emas ya. Beli emas
itu tidak boleh ada yang tertunda. Maka jual beli emas online itu jadi bermasalah karena ada yang tertunda. Kemudian disyaratkan lagi memakai harga pada saat itu. Lihat harga saat itu. Kita pakai mudahnya emas. Dia bilang di sini harganya 2 gram emas. Ingin lunasi. Tapi pakai rupiah. Rupiahnya harga saat itu, berarti saat ini ya. 2 gram dibawa ke sekarang. Harga emas misalnya per gram 800.000. Harga emas hari ini. Nah, maaf sinyal. Harga emas hari ini masih 940 ya. Ya 800 saja harga beli ya. 800. Berarti 2 gram kali berapa? 800. Bayar berapa berarti? 1.600.000. Bawa ke harga saat ini. Contoh misalnya sekarang utang. Dulu Maulana pinjam uang 2 juta untuk nikah. Cukup? Nggak cukup? Ya dicukup-cukupilah. Jangan nangis. Maulana nangis. Cukup-cukup kewa ya. Pinjam 2 juta. Ya. 2020. Terus ingin lunasi habis nyumbang 2021. Dulu 2 juta ya. Tapi karena nyumbangnya itu ada yang pakai emas, dia mau lunasi pakai emas. Nggak bayar pakai uang. Oke, saya sumbang. Terus 2 juta ini berarti emasnya berapa gram? Sekarang ada dua harga emas. Emas tahun 2020 atau emas 2021. Berarti pakai yang mana? Nah, 2021 saat ini. Kalau misalnya harga emas di 2020 misalnya 500.000. Ini ya. Di 2021 jadi tadi 800.000.
Berarti pakai yang mana? 800 apa? 500? 800. Berarti dia bayar berapa gram? 2 juta dibagi 100K. Berapa? 2 gram? 2 gram berapa? 2,5. Pas? Bukan 2/4? 2,5 gram. Padahal di sini kalau 2 juta pakai yang 500 gram berapa gram? 4 gram. Nggak boleh pakai ini. Kalau ini pakai 4 gram bawa ke sini tinggal kali berapa? 3.200.000. Riba. Kenapa ribanya? Uang pinjamnya pakai uang kok. Bawa ke harga saat ini ya. Jadi ini nggak dipakai. Jangan hitung ke 4 gram karena pinjamnya apa? 2 juta. Sekarang kalau kita ganti. Pinjamnya emas. Emas berapa gram? 4 gram. Harga emas tadi berapa? 500K. Kalau 4 gram kembali 4 gram aman. Tapi nggak ada emas lagi dia. Pakai uang, pakai harga berapa berarti? 800K. Nah, harga sekarang berarti 800 kali 4 gram berarti berapa? 3.200.000. Padahal kalau dulu itu 4 kali 500 2 juta. Kok jadi naik? Karena dulu pinjam apa? Emas. Kalau mau aman, nah pinjamkan emas. Gitu. Mau pinjam uang apa mas? Mau pinjam uang apa mas? Hah? Oh mau pinjam dari saya mas? Enggak, gak usah pinjam, bisnis aja. Sudah. Syaratkan lagi memakai harga pada saat itu ya. Nah itu sudah. Itu sama dengan hadis ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Ada soal? Ada soal? Bisa. Masalah sholat. Iya. Kalau kita sholat sendirian di musola, mungkin di jalan itu ya, sholat maghrib. Sholat maghrib di musola pinggir jalan. Sendiri. Ketika dapat 1 rakaat kan nggak jahar. Nah pas dapat 2 rakaat ada orang yang nepuk. Itu langsung dijaharkan atau tetap Sholat apa? maghrib? Dijaharkan langsung. Baik. Selanjutnya coba yang partisipan dimatiin. Apa nih chatnya nih? Silakan jika ada yang mau bertanya lewat Zoom bisa raise hand atau lewat kolom komentar. Baik. Sound kolom komentar dulu kayaknya nih. Silakan. Boleh tanya bebas juga ya. Reseller hijab mengadakan PO karena harus dibuat terlebih dahulu hijabnya. Dengan sistem bayar full di muka, apakah diperbolehkan? Boleh. Itu nanti istisna ya. Jadi dia pesan, barang masih dibuat, nanti masuk akad istisna. Sebagian mazhab bolehkan. Istisna ini nanti boleh bayar di muka full, bayar di akhir, atau bayar by termin. Nyicil gitu. Tiga cara itu boleh. Ya, terus. Ustadz, jika ayah saya non-muslim berpesan kepada kami jauh sebelum meninggal bahwa rumah diberikan kepada ibu, apakah ini berlaku ataukah hanya sepertiganya saja Ustadz? Kalau pakai aturan ya cuma sepertiga ya. Wasiat ya. Kalau hitungan waris tidak. Terus berikutnya lagi. Ustadz, beberapa hari yang lalu adalah hari lahir saya dan ternyata adik saya sudah membeli kado untuk saya. Namun saya sudah mengetahuinya dan saya bilang saya tidak mau kado.
dan saya berinisiatif membeli barang tersebut agar tidak disebut kado. Apakah boleh saya memanfaatkannya, Ustadz? Nah, ini masalah nerima atau tidak hadiah ulang tahun berarti ya. Kalau dia mau, dia tidak terima sambil dijelaskan. Namun kalau sudah terlanjur, dia terima, serahkan pada orang lain saja. Atau dia karena barang dia misalnya butuh, harga jual barang itu berapa, harga jualnya itu yang nanti disumbangkan. Dengan tujuan cuci harta. Ya, terus. Ustadz, setelah suci 1 hari, esoknya keluar flek coklat dan esoknya lagi keluar darah merah segar yang tidak berbau busuk. Apakah itu haid, Ustadz? Saya tidak punya kebiasaan haid karena haid tidak teratur. Tadi kalau yakin haid dengan warna dan baunya jelas, maka dianggap haid. Tapi kalau bukan ciri-ciri darah haid, maka flek, berarti yang flek yang haid tadi dianggap haid ya. Tapi kalau darahnya itu darah merah, bukan lagi ciri-ciri darah haid, tetap sholat. Jadi segera mandi, nanti perlakuannya seperti wanita istihadah. Ya, berikutnya. Ustadz, apakah mungkin seseorang haid selama 1 bulan full? Ramadan tahun kemarin saya keluar darah selama bulan Ramadan full. Saya sudah lupa dengan fisik darah, namun saya ingat darah keluar lumayan banyak. Kalau memang iya berarti semuanya diqadha. Wallahu a'lam. Namun kalau lebih daripada sebulan jadi istihadah. Ibnu Taimiyah kalau tidak salah yang berpendapat seperti ini. Baik, satu lagi lewat chat sebelum ke resen silakan. Ustadz, jika ada seorang janda 31 tahun dengan profesi dokter ingin belajar agama dan menjadi lebih baik, dimulai dari mana dulu Ustadz untuk belajarnya? Dimulai akidah dulu, mantapkan akidah dan ibadah yang diperlukan tiap waktu, yang ini jadi ibadah wajib juga, sholatnya, wudunya gitu ya. Tapi dari akidah dulu baru kemudian dilengkapi dengan ibadah-ibadah tadi dan ilmu yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya silakan satu lagi lewat chat baru ke resen, monggo. Ustadz, saya menjual gambar di sebuah website. Untuk penjualan, mereka yang mengatur penetapan harga dari gambar saya. Terkadang harga dari per gambarnya bisa tinggi dan juga rendah. Apakah hak akad ini goror? Coba matikan itu ya. Apakah akad ini goror? Tidak. Itu sama seperti konsinyasi ya, tapi jadi kita serahkan pada orang, bukan konsinyasi. Kayak kita serahkan barang pada orang, kita tetapkan harga sekian, kemudian nanti dia naikkan harga gitu. Nah sepertinya yang terjadi jual beli gambar itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, yang resen dulu silakan. Baik Ustadz, silakan akun yang bernama aku. Silakan akun yang bernama aku. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Kalau misalnya kita Masulahnya putus-putus. Kemudian dinilai dengan emas, tidak boleh ya Ustaz ya. Biasanya saya pinjam. Maaf Bu, putus-putus. Maaf Bu, putus-putus ininya. Pertanyaannya putus-putus. Iya, saya bisa. Halo? Iya, suara Ibu putus-putus di saya. Halo? Iya, coba diulang lagi Bu. Halo? Iya, suara Ibu maaf putus-putus di saya. Oke. Iya. Oke, saya cek aja deh nanti. Iya. Baik, bisa beralih dulu ke yang lain? Iya. Nah, Ustaz, selanjutnya silakan Ibu Indah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Jadi, orang tua saya itu kan menjual tanah. Lalu si pembeli itu sudah men-DP 5%. Dan orang tua saya itu meminta agar si pembeli cepat melunasi. Namun pembeli ingin dilunasi prosedur notaris yaitu 6 bulan. Lalu tiba-tiba saya sebagai anak ingin orang tua saya membatalkan akad jual beli itu dan DP dari pembeli dikembalikan kepada si pembeli. Akan tetapi pembeli langsung meminta besok hari Rabu besok ini dia akan segera melunasi, tapi jangan di cancel karena dia sudah membayar makelar 2 juta rupiah dan dia sudah habis biaya transportasi karena saat menuju ke survei tanah mobilnya itu rusak, harus menyewa truk, dan dia meminta kalau dibatalkan dia meminta denda 2 kali lipat. Lalu saya harus melakukan apa ya Ustadz? Iya, kenapa dibatalin, Bu? Saya kalau jadi si pembeli juga ya merasa rugi. Ini pertama ini perjanjiannya nggak jelas. Saya yakin ini di awal ini nggak ada kejelasan nih. Batas pelunasan kapan, terus disetujui atau tidak, nanti sampai akta notaris itu diurus ya. Baiknya nggak kayak begini gitu. Jelas konflik gitu. Saya kalau jadi posisi pembeli saya juga tidak terima. Mana pembeli mau terima di situ, Bu? Coba Ibu jadi posisi dia aja deh. Seandainya Ibu jadi posisi dia, terus coba aja diperlakukan kayak gitu, terima atau tidak? Iya. Iya Ustadz, saya sudah meminta maaf dan mau mengganti rugi gitu, tapi pembeli tetap minta denda 2 kali lipat. Iya, karena dia mungkin merasa rugi besar, Bu. Dia nuntut itu namanya. Jadi saya ikhlaskan agar tetap dijual ya Ustadz. Iya, apa alasannya nggak mau dijual gitu lah? Coba alasan logisnya apa? Jadi orang tua saya itu ingin menjual tanah karena ingin melunasi hutang. Saya sebagai anak ingin membantu melunasi hutang, tapi saya meminta orang tua agar mencari dulu orang yang dihutangi karena orang tua saya itu lupa siapa saja yang dihutangi karena hutangnya itu kira-kira sudah 40 tahunan mungkin atau 20 tahunan yang lalu. Nah, orang tua saya itu tidak sabaran dan ingin menjual tanah itu, padahal tanah itu dia jual cuma 200 juta, padahal tanah itu 4.000 meter gitu. Itu kan peninggalan Simbah satu-satunya. Lalu saya tiba-tiba seperti tidak ikhlas begitu Ustadz sebagai anak. Nih, tapi karena akad sudah terjadi kayak gitu ya. Dan dia punya kekuatan hukum situ, Bu. Ibu kalah kalau dia pakai hukum. Dia bisa tuntut tuh. Coba gimana kalau dituntut kayak gitu? Saat di notaris cuma tanda tangan kwitansi aja sih Ustadz, belum ada surat perjanjian atau apapun, akadnya memang belum jelas. Nah, coba konsultasikan dengan notaris coba. Boleh dibatalin nggak? Gitu ya Ustadz. Iya. Berarti besok ditemui saja ya Ustadz ya? Iya. Tapi yang jelas dia sikapnya benar, tapi mungkin masalah dendanya yang 2 kali lipat itu gitu. Tapi sikap dia sudah benar. Gitu. Gitu ya Ustadz. Karena kalau saya jadi pembeli gitu, saya agak kecewa gitu. Kenapa tiba-tiba dibatalin? Dia kan nggak mikir ibu ini punya utang, dia cuma mikir tanah itu dijual gitu. Iya Ustadz. Iya, namanya pembeli dia nggak tahu itu mau apa itu ya. Dia tahu tanah lagi murah nih, sudah beli. Dan sah-sah saja dia beli dengan harga segitu gitu. Karena tidak ada ketetapan standar. Gitu ya. Iya Ustadz. Kalau mau solusinya berarti ke notaris. Ke notaris tanyakan masalah itu untuk pembatalan. Kalau seandainya
kami sebagai pihak penjual tetap memohon pada pembeli agar mau membatalkan dan mengganti rugi, tapi tidak sebesar 2 kali lipat, itu boleh nggak sebesar Itu biaya urusan dengan transportasi dan pembeli, lain-lain? urusan dengan pembeli dan nanti tanyakan ke notaris. Ya Ustaz. Oke. Gitu ya. Ustaz. Ya. Silakan lagi berikutnya, monggo. Ya. Jazakallahu khairan. Selanjutnya silakan Ibu Meiti. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustadz, ini kan sudah mulai periode untuk pembayaran SHU Ustadz dari perusahaan koperasi karyawan di perusahaan suami Ustadz. Ya. Kami menerima setiap karyawan itu menerima paket gitu loh Ustadz, yang bentuknya kayak bahan sembako gitu. Kalau dari SHU gitu, karena di koperasi karyawan itu juga ada divisi usahanya itu ada simpan pinjam, ada segala macam usaha lah Ustadz. Ada koperasi untuk makanannya kayak bazarnya atau supermarketnya gitu. Kalau anak menerima paket seperti itu, apakah boleh dimanfaatkan? SHU-nya itu dari apa? Simpan pinjam apa usaha, Bu? Keseluruhan Ustadz. Kita tidak tahu itu dari usaha yang mana, divisi usaha yang mana, karena kan macam-macam usahanya Ustadz. Nah itu keseluruhan, jadi setiap anggota koperasi nanti mendapatkan SHU-nya sekian, si A, si B, si C gitu. Selain bentuknya sembako juga nanti ada kelebihan uang juga, atau sisa hasil usaha yang lain nanti bentuknya juga ada uang di bulan Maret gitu Ustadz. Ada simpan pinjam di situ, Bu? Ada. Nah, itu jadi masalah itu. Sulit dipisahin itu, Bu. Nah, Ustadz. Kalau masih bisa dipisahin, yang riba sendiri, yang ini sendiri, berarti Ibu cuma manfaatkan yang bukan riba gitu. Gimana caranya Ustadz? Nah itu. Nanya ke pengurusnya gitu Ustadz. Iya, kalau enggak ya waroknya tidak dimanfaatkan gitu aja. Jadi asalnya dibagikan gitu Ustadz ke fakir miskin gitu atau gimana? Iya. Kalau yang bentuknya uangnya gimana Ustadz? SHU-nya berupa apa? Ini kan ada yang berupa paket. Ini paket sembakonya ada bulan ini dan nanti bulan depan ada yang bentuknya uangnya gitu Ustadz. Iya, makanya tadi karena nggak jelas ya semuanya jadi kayak gimana gitu, mau manfaatkan juga ya serba salah. Kalau yang bentuknya uang, asalnya gimana Ustadz? Bukan masalah bentuknya uang atau enggak, SHU-nya secara keseluruhan. Kalau itu dari simpan pinjam, jadi masalah riba di situ, Bu. Dia mewujudkan barang, mewujudkan uang ya sami mawon, Bu. Nah, Ustaz. Ya kalau bisa ya dipisah, ditanya ini riba, tanya riba gimana ya? SHU untuk utang piutang itu apa, besarnya bagaimana, terus yang untuk usaha itu besarnya bagaimana. Kalau nggak diketahui ya sudah, waroknya ditinggalkan saja. Kalaupun dibagikan kita ambil, tapi nanti kita salurkan, tidak dipakai untuk keperluan pribadi gitu Ustaz. Iya betul. Nah Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Iya. Apa Ustaz? Kalau misalnya seseorang dalam keadaan junub ya Ustaz, kemudian seseorang ini sakit gitu loh, mendadak sakit setelah mendadak sakit dan nggak bisa untuk mandi junubnya gitu Ustaz. Apakah itu bisa digantikan dengan tayamum atau mandi yang bagaimana Ustaz? Tayamum berarti Bu. Kalau tidak bisa Ustaz, ya, junub dan tayamum ya. Karena alasan apa tadi? Sakit, jadi kalau memang dokter bilang nggak boleh gunakan air sama sekali, boleh ganti tayamum dan sholatnya sah. Kalau belum ke tempat medis sih Ustaz, maksudnya belum ke dokter, belum apa. Ya taruhlah dia nganggap rawan lah untuk dia untuk mandi, berarti dia tayamum, sholatnya sah. Sholatnya sah. Iya. Itu sudah termasuk terharam dan ini ya Ustaz ya, sudah membatalkan junubnya ya Ustaz ya. Kalau menurut pendapat paling kuat mengangkat hadasnya.
mengangkat hadasnya. Nah, Ustaz. Ya, ini intinya kondisi dia sudah boleh diperbolehkan untuk sholat gitu Ustaz ya? Iya. Walaupun tayamum. Iya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Ibu Mega. Ibu Mega Suharli. Nah, Bismillah, aku Ustaz izin bertanya. Qadarullah tadi sinyalnya sedikit terputus, mau bertanya tentang materi yang tadi. Misalkan di tahun 2010 saya meminjam emas seberat 4 gram. Nah, 1 gramnya itu 500.000. Nah, pada tahun 2020 saya ingin mengembalikan tapi dalam bentuk uang. Dan sekarang harga emasnya per gramnya 800.000. Nah, berarti uang yang harus saya keluarkan itu 3,2 juta atau yang 2 juta, Ustaz? Dulu pinjam apa? Dulu pinjam emas. Emas berapa gram? 4 gram. Taib, harga emas waktu itu berapa? 500.000. Itu nggak dipakai. Terus yang kembalikan saat ini harga emas berapa? Saat ini harga emas 800.000. Disuruh kembalikan 4 gram kan? Iya. Berarti 4 gram kali 800.000. Oh, berarti saya mengembalikan uangnya sebanyak 3,2 juta ya, Ustaz? Iya. Itu betul ya, dulu pinjam wujudnya emas ya. Bukan uang, pinjam uang disuruh kembalikan emas atau distandarkan emas, bukan ya? Iya, nah, Ustaz. Diterima fisik emas ya? Iya. Nah, kalau diterima fisik emas berarti kembalikan dengan emas yang gramnya sama atau kembalikan dengan emas, harga emas saat pengembalian. Nah, Ustaz. Nah. Syukran, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi, silakan. Selanjutnya silakan Ibu Yani. Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Ada nenek dulu tuh tahun 95 dia menggadaikan sawahnya 11 rupiah emas ke menantu perempuannya. Nah, itu di dalam surat kesepakatan itu ada isinya menantu perempuan ini boleh menggarap sawah itu. Dan dari pihak ahli waris si nenek ini bisa menebus sawah itu jika si anak-anak dari menantu perempuannya ini meninggal gitu. Isi perjanjian di surat pegang gadainya itu. Kira-kira kalau batas waktu meminjam itu memang harus dalam jelas gitu ya, Ustaz ya, maksudnya berapa tahun atau soalnya ini kan batasnya jika cucunya berarti maksudnya cucunya meninggal, nah baru bisa dari pihak ahli waris nenek ini menebus sawah itu. Nggak jelas. Iya. Nggak jelas pengembaliannya gimana, terus tadi sawahnya digadai terus dipakai kan? Iya, dipakai, hasilnya ya diambil sama menantu perempuan. Iya, masalahnya lagi yang minjamkan uang berarti menantu perempuan tadi. Yang minjam berarti kan si nenek minjam ke menantu perempuan. Iya, berarti kan menantu perempuan yang memberikan pinjaman. Berarti menantu perempuan yang memberikan pinjaman. Iya. Nah, terus dia nanti manfaatkan itu, riba lagi di situ. Itu udah dari sejak 95. Nah, sekarang rembuk lagi bareng-bareng diskusi. Asal gini ya, semuanya sepakat mau ikuti syariat ya. Kalau tidak sepakat ya cuma ada konflik aja, adu mulut. Saya kayak rasa percuma saya ngomong malam ini bilang gini, terus ibu bawa masalah ini ke rumah, ke keluarga gitu, terus dirembuk, ternyata cuma adu mulut aja. Ya sudah, daripada adu mulut juga nggak selesai gitu, ya gimana lagi? Kalau misalkan sikap si cucu ini, dia kan udah tahu gitu itu riba gitu, maksudnya dia nggak mau ikut-ikutan lagi dan tahu hasil padi nasi yang dimasak itu dari hasil garapan sawah itu, dia takut gitu, nggak mau makan nasi itu udah bener ya Ustaz ya? Iya, dia nggak manfaatin aja. Iya. Kalau misalkan solusinya dibalik itu gimana ya maksudnya Ustaz? Kalau merubah akad gitu nggak bisa berarti ya? Ya itu cuma rembukan keluarga kan. Cuma rembukan keluarga, Bu.
Gitu ya? Iya. Baik. Berarti ya. Pokoknya solusinya rembuk keluarga, ya. Walaupun diukur nanti berapa, misalkan mencatat gitu hasil garapannya sejak 95 itu diukur takarannya di minjam kan 11 rupiah. Nah dengan tahun sekarang 2021 berapa ininya selisihnya nanti dibalikin itu bisa nggak sih Ustaz? Yang penting rembuk dulu, yang kesalahan yang ada misalnya riba yang sudah dimakan itu nanti dikembalikan gitu. Oh, iya. Baiklah Ustaz. Jazakallah. Baik. Kemudian yang admin bisa cek tadi ada yang belum saya jawab di ini, yang mau nanya ulang tapi tadi mau nanya langsung nggak bisa. Dia tulis itu, bisa dibaca. Banyak Ustadz dan namanya tidak tercatat juga. Oh, tidak tercatat. Coba baca dulu yang ada aja. Baca 2 gitu. Ustadz, jika ada giveaway tapi tidak diberitahukan apa giveaway-nya, di mana kita untuk mendapatkan giveaway tersebut ada syarat ketentuan yang harus dilakukan. Apa hukumnya tentang giveaway tersebut? Yang penting giveaway itu tidak disuruh yang ikut itu harus bayar uang tertentu ya. Cuma saja. Jadi misalnya silakan komen, silakan share, tag yang lain, testimoni Anda itu mana gitu. Nggak disuruh beli produk. Ya, dan tidak disuruh keluar biaya tertentu. Nah, itu tidak masalah giveaway ini. Ya, terus lagi. Ustadz, apakah diperbolehkan supplier mentarget pembelian pada agen? Jika tidak tercapai, maka akan dikurangi diskonnya. Bisa saja, nggak masalah. Itu sebagai punishment gitu boleh. Terus. Ustadz, apa bedanya mendapat ujian ketika mau menikah atau was-was syaiton dengan jawaban dari istikharah yang terlihat dipersulit? Bisa jadi itu jawaban dari istikharah yang memang tanda itu dipersulit, tanda kurang jodoh, bisa jadi pertimbangan untuk lanjut ataukah tidak gitu. Terus Ustadz, mohon solusinya. Ana sedang menjalankan ta'aruf, tapi ikhwan memiliki syarat jika setelah menikah dia meminta saya untuk bercadar. Setelah saya diskusikan dengan orang tua, mereka juga belum merestui saya untuk bercadar. Saya pribadi pun belum siap untuk bercadar. Sudah berkompromi dengan si ikhwan, tapi si ikhwan tetap ingin setelah menikah saya bercadar. Apakah saya mundur saja atau bagaimana Ustaz? Di lobi lagi. Mudah-mudahan bisa kalau di lobi lagi. Syarat yang tidak terlalu tidak terlalu urgent lah kalau menurut saya. Nanti setelah punya kesadaran saja baru kemudian bercadar. Wallahu a'lam. Terus satu lagi terakhir. Nah Ustadz, ini yang sinyalnya kurang bagus tadi. Oh, iya. Jadi hukumnya haram ya Ustadz kalau pinjam uang dibayar dengan emas? Tadi ya, pinjamnya apa dulu? Kalau pinjamnya emas ya kembalikan emas, aman. Kalau pinjamnya emas, kembalikan uang tapi uangnya dengan harga emas saat pengembalian. Kalau pinjamnya uang tapi distandarkan dengan emas sejak awal. Oh, kamu pinjam 2 juta ya. Pokoknya saya nggak mau tahu dengan 2 juta ini harga emas sekarang itu dapat 4 gram. Maka saya minta kamu kembalikan juga dengan nilai 4 gram emas. Nah, nanti riba di situ. Jadi kalau pinjam emas, kembalikan uang bisa, namun dengan uang seharga nilai emas saat pengembalian. Kuncinya di situ pemahamannya. Baik, itu saja yang kita bahas untuk malam ini. Insyaallah ketemu lagi besok malam dengan pembahasan masih kelanjutan dari fikih jual beli ini. Dan jangan lupa besok pagi kita mulai membahas buku perhiasan wanita. Yang belum memiliki bisa pesan di Ruwaifi Store, Rumaiso Store. Di Instagram bisa dicek atau di marketplace Rumaiso Store. Kalau menghubungi langsung ke penerbit lewat Ruwaifi Store di 0852 00 171222. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.